Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elviani dari program studi Ekonomi Syariah. Di sini saya ingin membuat tugas video mata kuliah statistik, yaitu tentang uji reliabilitas menggunakan SPSS. Sebelum saya memasuki uji reliabilitas menggunakan SPSS, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian reliabilitas, kegunaan reliabilitas, dan syarat instrumen yang reliable. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian reliabilitas. Reliabilitas merupakan salah satu aspek penting dalam penelitian kuantitatif yang berkaitan dengan kualitas instrumen penelitian. Secara sederhana, reliabilitas diartikan sebagai tingkat konsistensi suatu instrumen dalam mengukur sesuatu. Artinya, instrumen tersebut akan memberikan hasil yang relatif sama ketika digunakan berulang kali pada kondisi, situasi, dan responden yang serupa. Instrumen yang reliable tidak menghasilkan data yang berubah-ubah secara ekstrim tanpa alasan, sehingga peneliti dapat memastikan bahwa perbedaan hasil penelitian benar-benar berasal dari variabel yang diteliti, bukan dari alat ukur yang tidak stabil. Dalam praktiknya, reliabilitas sering diuji menggunakan SPSS dengan melihat nilai convex alpha. Nilai ini menunjukkan seberapa besar keterkaitan antar item dalam satu konstruk. Semakin tinggi nilai convex alpha atau mendekati 1, maka semakin tinggi tingkat keandalan instrumen tersebut. Sebaliknya, nilai yang rendah menunjukkan bahwa item tidak bekerja konsisten dalam mengukur variabel yang sama. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kegunaan atau fungsi reliabilitas. Reliabilitas memiliki peran besar dalam menjaga kualitas penelitian, terutama penelitian yang menggunakan kuesioner, skala sikap, atau instrumen pengukuran lainnya. Berikut beberapa kegunaan utamanya. Yang pertama, menjamin konsistensi data. Instrumen yang reliable memberikan hasil yang stabil. Hal ini penting agar data yang didapat bukan hasil dari kesalahan pengukuran, tetapi benar-benar cerminan dari apa yang ingin diukur. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penelitian. Ketika instrumen terbukti reliable, maka hasil penelitian dapat dipercaya peneliti, pembaca laporan, maupun pihak lain dapat yakin bahwa temuan penelitian tidak dipengaruhi oleh instrumen yang tidak konsisten. Yang ketiga, mengukur stabilitas instrumen dalam jangka waktu tertentu. Reliabilitas membantu peneliti mengetahui apakah instrumen yang digunakan mampu bekerja secara konsisten pada waktu yang berbeda. Jika instrumen diuji ulang dan memberikan hasil serupa, berarti instrumen tersebut stabil. Mendeteksi kelemahan atau item yang kurang tepat. Dengan memiliki nilai convex alpha, peneliti dapat mengetahui item mana yang menurunkan konsistensi instrumen. SPSS juga menyediakan informasi convex alpha if item delete yang membantu peneliti memperbaiki atau menghapus pertanyaan yang kurang sesuai. Yang kelima, mendukung validitas. Reliabilitas berhubungan dengan validitas. Instrumen yang tidak reliable tidak mungkin valid. Dengan memastikan reliabilitas penelitian juga memperbesar peluang instrumen tersebut menjadi valid. Yang ketiga, saya akan juga menjelaskan tentang syarat-syarat reliabilitas. Sebuah instrumen baru bisa dikatakan reliable jika memenuhi beberapa syarat penting, yaitu yang pertama, konsistensi internal atau internal konsistensi. Item-item dalam instrumen yang mengukur satu variabel harus memiliki hubungan yang kuat satu sama lain. Misalnya, semua item tentang stres belajar
harus mengukur stres, bukan campuran atau stres dan motivasi. Yang kedua, stabilitas dari waktu ke waktu atau test reliability. Jika instrumen digunakan pada waktu yang berbeda, tetapi kepada kondisi responden yang sama, maka hasilnya tidak seharusnya berbeda jauh. Ini menandakan bahwa instrumen tidak mudah mempengaruhi faktor eksternal. Yang ketiga, homogeneitas atau keseragaman instrumen. Instrumen harus fokus pada satu konsep atau satu dimensi tertentu. Jika item terlalu beragam atau mencampur beberapa konsep, maka reliabilitasnya akan rendah karena instrumen menjadi tidak konsisten. Yang keempat, nilai konveks alfa yang memadai dalam penelitian menggunakan SPSS. Batasan umum nilai konveks alfa adalah sebagai berikut. Yang pertama, 0,90 sampai 100 itu adalah sangat reliable. Yang kedua, 0,80 sampai 0,89 yaitu reliable. 0,70 sampai 0,79 cukup reliable. Kurang dari 0,70 berarti dia tidak reliable. Nilai ini menjadi pedoman bagi peneliti dalam menilai apakah instrumen yang digunakan layak untuk melanjutkan tahap analisis berikutnya atau perlu diperbaiki terlebih dahulu. Baik, saya sudah menjelaskan tentang pengertian reliabilitas, kegunaannya, dan syarat-syarat reliabilitas. Jadi, mari kita akan memasuki uji reliabilitas menggunakan SPSS. Jadi, pertama kita buka aplikasi Excel terlebih dahulu. Lalu kita salin, kita tempel di sini data yang sudah ada. Nah, ini data yang bakalan kita uji menggunakan SPSS. Setelah itu, kita buka aplikasi SPSS-nya. Lalu, ini klik variable view. Terus, di sini kita isi P1 sampai P15 sesuai soal yang kita itu tadi. Nah, setelah 15 sampai 15, di sini kita ketik totalnya. Total X. Nah, setelah jadi seperti ini, lalu di tabel desimalnya kita rubah menjadi 0 semuanya. Nah, yang bagian measure-nya kita rubah menjadi nominal. Karena di sini berfungsi sebagai label atau nama kategori yang tanpa urutan. Nah, kecuali yang totalnya kita rubah menjadi scale. Karena ini merantesitasikan kuantitas atau
urutan atau disebut dengan total skornya nanti. Nah, setelah jadi seperti ini, kita klik blok yang tabel flux, terus klik yang non, lalu klik yang titik 3. Nah, setelah muncul seperti ini, yang kolom pertamanya flow-nya kita isi dengan 1, labelnya kita isi dengan STS, itu yang berarti sangat tidak setuju, lalu klik ADD. Terus yang flow kita buat lagi yang kedua, flow-nya 2, labelnya TS yang berarti tidak setuju, lalu klik ADD. Yang ketiga, flow-nya ketiga, labelnya RR yang berarti ragu-ragu, klik ADD. Flow keempat di sini yaitu S, labelnya S yang berarti setuju, klik ADD. Flow kelima, labelnya SS yang berarti sangat setuju, lalu klik ADD. Setelah itu kita klik OK. Nah, lalu setelah jadi seperti ini, lalu kita masuk ke data view-nya. Nah, setelah masuk ke data view, lalu kita masuk ke Excel tadi. Setelah itu kita salin datanya semuanya dan totalnya juga. Setelah itu kita masuk ke SPSS-nya lagi. Lalu kita tempel. Nah, setelah jadi seperti ini, kita klik Analyze. Lalu kita cari Scale dan klik Reliability Analysis. Nah, ini setelah muncul seperti ini, kita blok dengan Ctrl A. Lalu kita pindahkan ke bagian items. Tapi yang totalnya jangan kita pindahkan, lalu kita pindahkan lagi ke ini. Jadi setelah jadi seperti ini, kita klik OK. Dan inilah hasilnya. Jadi berdasarkan hasilnya ini yang reliability certification, skor bad alpha-nya yaitu 0,930. Jadi berdasarkan hasil pengelolaan data menggunakan SPSS, diperoleh nilai convex alpha sebesar 0,930 pada 15 item. Pernyataan yang diuji terhadap 20 responden, nilai ini menunjukkan bahwa instrumen penelitian memiliki tingkat reliabilitas yang sangat tinggi karena berada di atas batas standar reliabilitas 0,70. Dengan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa kuesioner memiliki konsistensi internal yang sangat baik, sehingga setiap item secara stabil mengukur variabel yang sama. Selain itu, hasil case processing summary menunjukkan bahwa seluruh data responden berjumlah 20 orang dinyatakan valid 100% tanpa adanya data yang terhapus atau dikeluarkan. Hal ini berarti proses pengisian kuesioner berjalan dengan baik dan sesuai data dapat digunakan dalam analisis reliabilitas.
Secara keseluruhan, instrumen penelitian ini layak digunakan untuk tahap analisis berikutnya karena telah memenuhi syarat reliabilitas dan memiliki stabilitas pengukuran yang sangat baik. Dengan demikian, kuesioner dapat dipercaya untuk mengumpulkan data secara konsisten pada peneliti ini. Itulah hasil analisis reliabilitas yang saya olah menggunakan SPSS. Semoga dapat memberikan gambar yang jelas mengenai efektivitas program reliabilitas dan menjadi bahan evaluasi yang bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.